Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaifa halukum? Bagaimana kabarnya? Ikhwah, nuwasil darsana, kita lanjutkan materi pelajaran kita, ikhwah. Bisa dilihat pada buku. Di situ penulis membahas ikhwan Allah Subhanahu wa taala al-muwazanatu bainal fa'ili wal maf'ul bih. Kita mulai mengenal ikhwan Allah Subhanahu wa taala perbandingan antara fa'il dan maf'ul bih. Kita lihat terlebih dahulu dari contoh yang disebutkan oleh penulis. Sudah dibuka semua? Kemarin kan maf'ul bih atau objek kita sudah selesai. Sekarang kita masuk pada al-muwazanatu bainal fa'ili wal maf'ul bihi. Perbandingan antara subjek dengan objek. Halaman berapa yang sudah buka bisa dibantu? Halaman berapa? 50? Ya, 52, 35, terserah antum dah, tergantung buku ya kan. Sudah? Sudah dibuka, teman-teman? 35 sudah dibuka? Sudah? Itu diterjemahkan apa di situ? Yang punya terjemahan? Oke, oh langsung disebutkan perbandingan. Betul, disebutkan perbandingan di situ. Oke. Berarti sama, bisa dilihat. Perbandingan antara subjek dengan objek. Kemudian penulis di sini mencontohkan terlebih dahulu, teman-teman bisa dilihat di situ. Yajurrul hisanu al-ajalata. Oke. Kuda itu menarik gerobak. Sudah semua? Sudah ya? Oke. Kita lihat ikhwan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semuanya. Perhatikan, kuda itu menarik gerobak. Yajurrul hisanu al-ajalata. Sekarang kita lihat, yajurru artinya menarik, al-hisanu itu kuda, al-ajalata gerobak. Berarti yajurru itu fi'il, isim atau huruf? Menarik. Fi'il, isim, huruf. Oke. Fi'il ada 3 yang sudah kita bahas, 2 terlebih dahulu, madin dan mudhari. Kira-kira kita sebutkan madin atau mudhari? Oke, mudhari, betul. Ada tanda tekstualnya enggak? Di lafaz tersebut terlihat enggak? Ya, ada salah satu dari huruf anita. Di situ ada huruf ya-nya. Oke, berarti fi'il mudhari. Kemudian al-hisanu sebagai apa di situ? Berarti kuda, posisi dalam kalimat sebagai fa'il atau subjek. Kemudian mana tandanya sebagai subjek? Pertama, karena al-hisanu itu isim. Mana tanda isimnya pada al-hisanu? Ada alif lamnya. Oke, betul. Tanda yang kedua pada fa'il itu apa lagi? Ya, ditambahi dengan marfu. Tanda dasarnya yaitu apa? Dhammah. Yang ketiga, terletak setelah fi'il. 3 syarat ini harus selalu diingat. Kemudian al-ajalata, gerobak. Kuda itu menarik gerobak. Gerobak berarti sebagai objek atau maf'ul bih. Mana tandanya sebagai maf'ul bih? Yang pertama, isim. Kedua, oke, mansub berharokat fathah. Ketiga secara tekstualnya menjadi apa? Ya, menjadi korban, menjadi target dari
perbuatan tersebut atau pekerjaan tersebut. Oke. Berarti kita sudah bisa lanjut. Yang kedua, qatafal ghulamu az-zahrata. Anak laki-laki itu memetik bunga. Oke, qatafa memetik. Sebagai fiil, isim atau huruf? Fiilnya fiil apa? Tandanya mana? Oke. Al-ghulamu sebagai fa'il. Mana tanda fa'ilnya? Ada 3. Apa saja yang pertama? Isim, marfu dengan dhammah. Yang ketiga, terletak setelah fi'il. Az-zahrata sebagai apa? Objek. Oke, maf'ul bih. Mana tandanya? Isim. Kemudian mansub. Harokatnya tadi dengan fathah mansub. Terus yang terakhir menjadi korban atau target dari perbuatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh subjek tersebut. Oh, satu lagi terakhir maaf. Satu lagi. Rabatat Fatimatu al-Jadiyah. Selanjutnya, Fatimah mengikat kambing. Itu apa itu jadiyah itu? Kambing. Oke. Ya, anak kambing. Boleh lah, intinya kambing lah. Fatimah mengikat kambing. Rabatat mengikat. Kita lihat. Rabatat fi'il, isim, huruf. Fi'ilnya madhi atau mudhari? Tandanya apa? Oke, terlihat ada huruf apa? Taknya. Sangat jelas bisa dibedakan. Oke. Fatimah itu sebagai fa'il. Tandanya pertama isim marfu dengan dhammah, kemudian ketiga terletak setelah fi'il. Kemudian al-jadiyah sebagai maf'ul bi. Tandanya pertama isim mansub dengan fathah, yang terakhir menjadi target atau menjadi korban. Oke, berarti bisa dipahami semua. Pertanyaannya buat teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita menyebutkan antara fa'il dengan maf'ul bih. Di situ ada titik kesamaannya. Pada syarat, coba teman-teman lihat. Pada syarat ada nggak kesamaan antara fa'il dengan maf'ul bih tadi? Apa? Dan ini yang harus selalu dipegang. Bahwa fa'il dan maf'ul itu wajib harus dari kata benda. Ini dasarnya. Jadi kita bisa lihat di sini ikhwah, persamaannya antara fa'il dan maf'ul bih, kedua-duanya itu adalah isim atau harus dari kata benda. Dan ini yang paling mendasar. Kemudian kita lihat perbedaannya. Perbedaannya disebutkan tuh. Yang pertama, nanti setelah itu kita akan merujuk pada buku. Tidak semua yang disebutkan pada buku itu bisa jadi mencakup semuanya. Bisa jadi teman-teman bisa menambahkan. Dari apa yang sudah kita baca, kita bahas, teman-teman mungkin bisa menganalisis. Kita lihat perbedaan yang paling pertama yang disebutkan kira-kira apa di situ pada syarat. Betul. Pada harokat. Fa'il itu harus marfu. Yaitu ditandai dasar dengan apa? Dhammah. Berarti maf'ul bih di sini harus apa tadi namanya? Mansub. Dengan tanda dasarnya adalah fathah. Pertama. Kedua, coba teman-teman analisis lagi pada syarat. Ada nggak yang bisa ditemukan perbedaannya? Hah? Letak, boleh. Kita bisa masukkan letak. Pertanyaannya pada letak ini. Fa'il letaknya setelah apa? Setelah fi'il. Atau kata kerja. Maf'ul letaknya setelah apa? Berarti bahasanya lebih tepat. Fa'il itu berarti harus apa? Statis. Apa itu statis? Oh ya, betul. Pokoknya posisinya harus selalu di belakang fi'il. Berbeda dengan maf'ul bih. Berarti kita menyebutnya apa?
Dinamis. Boleh dinamis. Boleh diletakkan setelah fiil, boleh diletakkan setelah fa'il, bahkan bisa jadi diletakkan di awal kalimat. Boleh nggak dalam bahasa Arab? Boleh. Ini bisa jadi yang tidak disebutkan oleh penulis. Tadi yang disebutkan beliau ternyata nggak disebutkan oleh penulis. Fa'il itu statis, nggak ada fa'il itu diletakkan di depan fi'il. Tapi maf'ul bih, objek, bisa nggak diletakkan di depan fi'il? Bisa. Bisa, dan nanti kita akan sampai pada pembahasannya. Tapi betul yang disebutkan. Kira-kira apa lagi? Ya, itu yang ada di buku, betul. Betul. Yang disebutkan di buku seperti itu. Yang namanya fa'il, ya jelas, ini kan pelakunya. Sementara maf'ul bi ini adalah apa? Korban atau targetnya. Oke, benar. Ini yang disebutkan di dalam buku. Coba kita baca. Kemudian apalagi kira-kira yang disebutkan oleh penulis. Selanjutnya teman-teman karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian di situ disebutkan arafna mimma madha wa na'rifu min ta'ammulil amthilati sabiqati ma ya'ti. Maka pada pembahasan yang terdahulu, dengan memperhatikan kita itu bisa mengambil kesimpulan bahwa, perhatikan kesamaannya, setiap fa'il dan maf'ul bih itu sama-sama harus apa? Isim. Kemudian fa'il itu adalah pelaku. Oke, dapat yang kedua ya. Annal fa'ila huwallazi sadara anhul fi'lu. Fa'il itu adalah pelaku. Maf'ul bih adalah target atau korban yang dikenai suatu perbuatan. Selanjutnya, akhir kata pada fa'il itu harus marfu dengan dhammah. Yang keempat, yang terakhir yang kelima, akhir kata maf'ul bih itu harus dinasobkan, mansub, yaitu dengan fathah. Oke? Bisa dipahami teman-teman? Jadi anggap aja teman-teman kalau ngomong pakai bahasa Indonesia, itu teman-teman harus selalu ingat yang namanya subjek. Kalau di bahasa Arab kan harus selalu dibaca dengan apa? Dhammah. Maf'ul bihnya harus dibaca dengan fathah. Misal contoh nih, teman-teman ngomong seperti ini. Budi makan ayam. Oh, teman-teman ingat aja. Budiyu makan ayama. Sudah selesai. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Kapan teman-teman menjadikannya sebagai subjek? Tambahi apa? Dhammah. Kapan menjadi objek? Ganti dengan atau tambahkan dengan fathah. Selesai. Oke, teman-teman, karena Allah Subhanahu wa taala, kita masuk materi selanjutnya. Bisa dilihat pada materi selanjutnya. Kita mulai mengenal mubtada dan khobar. Wah, ini istimewa. Sebelum kita masuk, kita berikan muqaddimah. Ada prolognya terlebih dahulu. Sebagai mind mapping buat teman-teman agar nanti ketika memasuki pada bab lebih mudah untuk memahami. Sebagaimana kita singgung sejak dari awal, kalimat dalam bahasa Arab itu ada dua. Sebagaimana dalam bahasa Indonesia ada yang namanya kalimat verbal, ada yang namanya kalimat nominal. Kemudian ada yang mencoba untuk melakukan pendekatan dengan mengartikan jumlah atau kalimat, jumlah ismiyah dengan kalimat nominal dan jumlah fi'liyah dengan kalimat verbal. Meskipun ternyata kemarin kita singgung ada perbedaan. Kita ulangi terlebih dahulu. Al-jumlatu. Dan di awal sudah kita bahas ya. Sebenarnya penggunaan kata jumlah ini belum tepat karena jumlah ini masih apa? Masih luas. Sempurna, tidak sempurna, 2 kata, 3 kata, semuanya disebut Yang sempurna disebut kalam apabila 2 lebih, dan juga bisa disebut sebagai kalim. Kalimat dalam bahasa Arab secara garis besar hanya dibagi menjadi 2.
Yang pertama namanya al-jumlah al-fi'liyah, dan kemarin sudah kita bahas, atau disebut sebagai kalimat verbal. Kenapa disebut sebagai jumlah fi'liyah? Karena diawali dengan fi'il atau kata kerja. Contohnya, anggap saja ini bahasa Arab. Pergi, Budi ke pasar. Maka ketika kita mendapati ada predikat atau yang kita kenal dengan namanya fi'il, karena predikat itu harus berbentuk apa? Harus berbentuk kata kerja. Oke? Kalau jumlah fi'liyah, maka predikatnya harus kata kerja dalam kalimat verbal atau al-jumlah al-fi'liyah. Oke. Contohnya dalam bahasa Arabnya seperti ini. Zahaba Muhammadun ila suqi. Zahaba Muhammadun ila suqi. Muhammad pergi ke pasar. Ini yang namanya fi'il, kata kerja, lampau atau madin. Muhammadun ini fa'il atau subjeknya, dan harus isim, ila huruf jar. Setelah menyebutnya majrur, tapi nanti belum pembahasan kita. Ketika kita mendapati sebuah kalimat diawali dengan fi'il, dengan kata kerja, ini yang disebut sebagai jumlah fi'liyah, atau terkadang untuk memudahkan disebutnya sebagai kalimat verbal meskipun tidak tepat. Kemudian yang selanjutnya kita mengenal kalimat yang kedua disebut sebagai al-jumlah al-ismiyah. Biasanya diterjemahkan kalimat apa? Meskipun kurang tepat ya nanti ya, tapi tidak apa-apa. Untuk pendekatan dulu. Kenapa disebut sebagai kalimat nominal atau jumlah ismiyah dalam bahasa Arab? Karena diawali dengan isim atau kata benda. Sudah? Contohnya dalam bahasa Indonesia seperti ini, menjadi Budi pergi ke pasar. Ketika kalimat itu diawali dengan kata benda, inilah yang disebut sebagai jumlah ismiyah. Ini yang disebut sebagai jumlah ismiyah. Oke. Berarti teman-teman, sekarang kita ngambil kesimpulan seperti ini. Kalimat kalau diawali dengan kata kerja itu disebut sebagai jumlah fi'liyah. Kalau diawali dengan kata benda maka disebut sebagai jumlah ismiyah. Kita bisa mengambil kesimpulan sebagaimana tadi disebutkan. Kemudian ikhwan Allah SWT, komponen kalimatnya. Yang pertama, jumlah fi'liyah itu komponennya seperti ini, PSO. PSO itu kalau diterjemahkan berarti menjadi seperti ini. Fi'il, setelah itu apa? Fa'il,
Boleh juga tambahkan maf'ul bih. Susunannya seperti ini. Predikat, subjek, objek. Sementara jumlah ismiyah itu susunannya adalah sama seperti bahasa Indonesia. Subjek, predikat, objek. Atau setidaknya sampai di sini atau begini boleh. Yang paling penting adalah predikat dan subjeknya. Jadi dibalik. Tapi ternyata konsekuensinya namanya bukan fa'il lagi subjeknya. Maka menjadi mubtada dan predikatnya nanti namanya menjadi apa? Khobar. Ini subjeknya, ini predikatnya. Oke, kita ulangi. Dalam jumlah fi'liyah, kalimat itu diawali dengan fi'il. Dan subjeknya, nih saya kasih tanda. Subjeknya dalam jumlah fi'liyah disebut namanya apa? Fa'il. Oke, anu ulangi. Dalam jumlah fi'liyah, subjek pelaku itu teman-teman yang bukan Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai fa'il. Sementara subjek dalam jumlah ismiyah, nih subjeknya nih, disebut sebagai mubtada. Dan predikat pada jumlah fi'liyah itu disebut sebagai fi'il. Sementara predikat pada jumlah ismiyah disebut sebagai khobar. Sudah tahu perbedaannya? Saya ulangi. Jumlah fi'liyah, subjeknya itu disebut fa'il. Oke. Predikatnya disebut fi'il. Jumlah ismiyah, subjeknya disebut mubtada, predikatnya disebut khobar. Kan tadi kita udah tahu tuh perbedaan yang pertama, jumlah fi'liyah diawali dengan fi'il, jumlah ismiyah diawali dengan isim atau kata benda. Setelah itu penamaannya mengalami perubahan. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Kita masuk pada pembahasan. Teman-teman bisa dilihat pada pembahasan. Sudah, kita masuk pada mubtada dan khobar. Al-mubtada'u wal khobaru. Al-amthilatu at-tufahatu hulwatun. Apel itu manis. Contoh cukup satu saja, teman-teman bukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita baca keterangan dari penulis terlebih dahulu. Sudah? Kita baca pada keterangan penulis. Contoh-contoh di atas semuanya adalah kalimat, dan kalimat tersebut itu tersusun dari dua isim, dua kata benda. Wal ismul awwalu fi kulli jumlatin huwa alladhi ibtada'na bihil jumlata. Bahwa kata benda yang pertama itu yang disebutkan adalah kata yang digunakan atau yang kita gunakan untuk memulai sebuah kalimat, dan ini yang disebut sebagai mubtada. Kemudian yang selanjutnya, apabila kita cukupkan saja pada kata yang pertama tanpa melanjutkan pada kata yang kedua, seperti kata apel itu, kemudian tidak diberikan tambahan kata lagi, maka orang pasti belum memahami berita yang kita sampaikan. Maka ketika disebutkan kata yang kedua itulah yang disebut sebagai apa? Khobar. Sudah?
Hanya ini yang disebutkan oleh penulis. Kemudian dalam kaidahnya disebutkan al-mubtada'u ismun marfu'un fi awwalil jumlati. Mubtada itu adalah isim yang dimarfu'kan, didommahkan dan terletak pada awal kalimat. Dan khobar ismun marfu'un yakunu ma'al mubtada'i jumlatan mufidatan. Sementara khobar adalah isim yang dimarfu'kan, ditandai dengan tanda dasar dhammah yang bersatu dengan mubtada agar menjadi kalimat sempurna. Oke, ini dijelaskan oleh penulis. Kita coba untuk menyederhanakan apa yang disampaikan oleh penulis. Atau ini sudah sederhana, sudah bisa dipahami? Atau perlu dijelaskan lagi atau tidak perlu? Oke, semoga waktunya cukup ya. Teman-teman yang bukan Allah SWT, mana yang kita hapus? Ini ya. Tadi ada catatan penting loh di sini nih. Ini dari beliau nih. Hah? Oh ya jelek, Pak. Oke, sudah? Bismillah, kita hapus. Kita mulai mengenal mubtada. Al-mubtada, subjek, oke? Penulis menyebutkan di situ mubtada itu ikhwan Allah Subhanahu wa taala yang pertama harus isim. Kata benda. Oke? Yang kedua, tadi apa tadi disebutkan? Harus marfu. Marfu. Tanda dasarnya apa tadi? Dhammah. Yang ketiga, itu tadi terletak di awal kalimat. Yang keempat, sudah nggak ada empat, tiga aja. Atau perlu kita tambahkan keempat? Yang tidak disebutkan oleh penulis, dan ini penting sekali. Penting sekali. Harus definite. Oke, ini catatan penting, nggak boleh ketinggalan. Wajib harus apa? Definite atau ma'rifah. Dan tanda ma'rifah itu teman-teman kan Allah Subhanahu wa taala disebut definite. Yang pertama ditandai dengan adanya alif lam. Ini tanda dasar, oke? Kecuali nama. Kecuali nama. Kecuali nama. Kecuali apa? Nama.
Berarti yang kedua di sini nama. Apapun itu, misal nama orang, nama tempat, dan lain-lain. Oke, kita contohkan yang ada alif lamnya, kata benda ada alif lamnya. Masjidun. Ini tanpa alif lam, berarti belum disebut definite. Mau dijadikan definite, maka tambahkan alif lam. Al-masjidu. Ini tanda definitnya. Tanda definitnya. Nama orang tidak perlu ditambahkan alif lam. Seperti misal contoh nama orang Muhammadun. Bahkan meskipun dengan tanwin maka tetap disebut definite. Karena apa? Nama orang. Atau contoh Makkatu. Seperti nama kota Makkah. Tidak boleh ditanwinkan. Oke? Ditandai dengan dhammah di sini, tidak boleh dikasih alif lam, dibaca al-Makkatu, tidak perlu. Karena Makkah itu sudah apa? Definite. Indonesia juga nggak perlu ditambah alif lam. Sudah kan? Oh. Dengan detik aja itu. Ya. Oke. Teman-teman bisa dipahami sedikit tambahan definite pada teman-teman. Definite itu memiliki makna sesuatu yang tertuju, sesuatu yang memang langsung bisa dimengerti. Contoh, teman-teman bukan Allah Subhanahu wa taala yang tinggal di dekat Nasai. Ketika ditanya dalam bahasa kita itu ya, dalam bahasa kita, ketika ditanya, "Akhi mau kemana?" "Ke masjid." Kita cukup mengatakan kemana? Ke masjid. Jarang teman-teman ketika ditanya ke masjid menjelaskan lengkap. Mau kemana? Ke masjid Al-Imam An-Nasai. Jarang banget. Atau kalau ditanya yang dekat sini mau sholat, ditanya biasanya cukup ngomong apa? Ke masjid. Maka ketika kita mau menyebutkan ke masjid, tapi masjid itu langsung tertuju yang paling terdekat dengan kita, kita cukup tambahkan alif lam tanpa menyebutkan panjang. Masjid Al-Imam An-Nasai, nggak perlu, cukup kemana? Ilal masjidi. Itu udah jelas. Maksudnya masjid yang dituju itu adalah apa? Masjid yang kita biasa sholat, Masjid Imam Nasai. Bentar, dikit lagi. Contoh, antum kerja nih di kantor, bareng sama teman antum. Pas tumben, itu bukan hari kerja. Tahu-tahu antum mau berangkat ke kantor. Ditanya teman antum, loh, rapi betul ente, ini hari libur, mau kemana? Ke kantor. Tapi teman antum langsung paham, kan antum sama pekerjaan, mau kemana? Ke kantor. Loh, memang ada kerjaan apa? Nggak tanya lagi kantor mana, nggak perlu. Karena tahu, cukup ditambahkan dengan apa? Alif lam. Maka penggunaan alif lam itu menjadikan lebih spesifik, tertuju dengan yang paling terdekat dengan si pembicara. Begitu. Ini tujuannya. Kalau kita ngomongnya dengan ditanwinkan, ini nggak jelas. Misal contoh begini, antum tanya, "Akhi, ente tadi ngeliat buku ana nggak?" "Oh, ada, ana tadi lihat." "Di mana?" "Di kelas." Tapi antum menyebutkannya dengan kata faslun tanpa menggunakan apa? Kelas yang mana? Pokoknya di mana? Di kelas. Kelasnya banyak. Ada 7 kelas. Pokoknya buku antum di mana? Nggak tahu kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6. Ana nggak peduli. Ana nggak tahu. Pokoknya ada di mana? Bukunya di kelas. Maka kita menggunakan apa? Tanwin. Tidak dispesifikan. Beda kalau kita ngomong, "Akhi, buku ana di mana?" "Oh iya, tadi ana ngeliat buku antum di kelas." Kok ditambahkan alif lam? Berarti paham. Kelasnya adalah kelas yang memang biasa antum apa? Belajar. Yang biasa antum memang di situ. Ikhwah, fadhol adzan. Ringkasannya teman-teman, bukan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman bisa dapati adanya persamaan dan juga perbedaan pada fa'il dan juga mubtada. Persamaannya sebagaimana tadi disebutkan, mubtada itu isim dan juga marfu, dan ini kesamaannya dengan fa'il. Sudah? Sama-sama
isim, sama-sama juga marfu dengan tanda dasar apa? Dhammah. Oke. Perbedaannya, fa'il itu harus berada di tengah kalimat, nggak mungkin berada di awal, karena harus terletak setelah fi'il. Sementara mubtada itu harus berada di awal kalimat. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, fa'il itu fleksibel. Boleh disebutkan dengan ma'rifah, boleh dengan nakirah, boleh definite, boleh indefinite, boleh jelas, boleh tidak jelas. Jelas itu seperti contoh kata dhahaba al-ghulamu. Ini sudah definite, ada alif lamnya ya, ada alif lamnya, definite. Diterjemahkan alif lam itu tinggal tambahkan kata itu. Anak laki-laki itu telah pergi. Oh jelas ini, anak laki-laki itu. Setiap kata yang ditambahkan alif lam, maka kata tersebut adalah kata yang dimengerti yang paling terdekat dengan orang yang diajak berbicara atau si pembicara. Paham? Misal contoh tuh, antum punya bos. Ente kan ngomong, tanya, bos kemana? Bos lagi pergi. Bos apa? Lagi pergi. Nggak perlu disebutkan namanya, kan begitu. Tidak perlu disebutkan namanya. Kita cukup ngomong bos lagi pergi, kita paham. Yang kita maksud itu si fulan itu, begitu. Bisa dipahami. Maka ketika disebutkan dhahabal gulamu dalam jumlah fi'liyah ini juga boleh. Anak laki-laki itu telah pergi. Boleh juga disebutkan dengan bentuk indefinite. Pokoknya ada anak laki-laki. Misal contoh begini. Wih, tadi anak lihat ada bocah, tahu-tahu nendang kaca. Ente kenal? Anak nggak kenal. Pokoknya tadi ada apa? Ada bocah. Paham nggak? Tadi nah ini kacanya pecah. Karena tanya, loh ini kenapa ini ya? Nggak tahu. Tadi itu ada bocah, tahu-tahu datang langsung apa? Nendang. Ente kenal? Mana nggak kenal. Pokoknya siapa? Bocah. Begitu. Maka kita dalam bahasa Arab menggunakan tanwin gulamun. Dhahaba gulamun. Seorang anak laki-laki telah pergi. Seorang anak laki-laki. Kita nggak tahu siapa tadi. Beda kalau kita ngomong dhahabal gulamu. Ketika ditambahkan alif lam, berarti anak laki-laki tersebut itu sudah apa? Sudah dimengerti. Kita semuanya sudah tahu siapa yang dimaksud. Misal contoh, ja'a al-ustadzu. Ja'a itu datang, al-ustadzu guru. Kalau sudah ditambahkan alif lam, gurunya jelas itu. Kan sering tuh anak-anak kalau guru belum datang masih ribut-ribut. Langsung tuh ada teman yang ngasih tahu, Pak Guru datang, Pak Guru datang. Tanpa disebutkan siapa? Namanya. Tanpa disebutkan guru mata pelajaran apa, kita semua sudah tahu. Jam itu pasti gurunya ini, jam itu gurunya ya, kita tahu namanya, Pak Fulan misal. Beda ketika kita mengatakan, ja'a ustadzun, seorang ustadz datang. Begitu, kita nggak tahu ustadznya siapa aja, yang penting dia adalah apa? Ustadz. Tidak ditentukan ustadz siapa. Bisa dipahami? Dalam jumlah fi'liyah boleh kita mengatakan dhahaba gulamun, boleh mengatakan apa? Dhahaba al-gulamu. Terjemahnya jadi berbeda. Dhahaba gulamun karena belum ditentukan, maka kita menambahkan kata seorang. Seorang apa? Anak kecil atau seorang anak muda, maaf, telah pergi. Dhahabal gulamu, anak muda itu telah pergi. Bisa dibedakan ya? Alif lam tinggal tambahkan apa? Itu. Seakan-akan kita sudah menunjuknya seperti itu. Sementara dalam jumlah ismiyah bisa diperhatikan harus selalu berbentuk ma'rifah, harus ditambahkan alif lam seperti contoh al-ghulamu qaimun. Anak laki-laki itu atau anak muda itu berdiri. Tapi kalau kita mengatakan ghulamun, seorang anak laki-laki itu, dalam jumlah ismiyah ini sudah dikatakan apa? Salah. Jadi nanti contoh yang akan kita dapati teman-teman karena Allah SWT dari 1 hingga sampai akhir, semua kalau sudah disebut sebagai subjek atau mubtada selalu wajib harus didahului dengan alif lam. Oke, bisa dipahami? Masih ada waktu ya? Masih ada? Buka lagi contohnya. Buka lagi. Dan kita wajib harus menyebutkan syaratnya. Syaratnya sesuai yang sudah kita sebutkan ya teman-teman ya. Kita ulangi lagi. Contoh yang pertama, at-tufahatu hulwatun. Apel itu manis.
Kita fokus pada mubtada terlebih dahulu. At-tufahatu sebagai mubtada. Oke, bacakan syaratnya. Yang pertama, kok bisa disebut sebagai mubtada? Yang pertama tadi syaratnya apa? Ya, isim, betul. Mana tanda isimnya? Betul. Kedua, marfu. Mana tanda marfu'nya tadi? Dhammah. Ketiga, oke, di awal kalimat, betul. Yang keempat, ini yang nggak disebutkan penulis. Oke, harus berbentuk apa itu makrifah tadi? Ya, definite. Bahasa mudahnya selain nama orang, nama tempat, nama apapun, wajib ditambahkan alif lam di depannya. Kemarin sudah kita bahas ya, di depan nggak boleh alif lamnya di mana? Di belakang. Dan dibacanya al, tidak dibaca apa? Alif lam, gulam, tidak. Oke, lanjut. As-suratu jamilatun, gambar itu bagus. As-suratu berarti sebagai apa? Mubtada. Oke, kita baca syaratnya. Pertama, isim. Kedua, marfu. Ketiga, di awal kalimat. Keempat, oke, mana tanda makrifahnya? Mana tanda makrifahnya? Ya. Oke, itu yang benar. Tanda makrifahnya masih terlihat di situ, tekstual. Ada alif lamnya. Al-jaryu mufidun, lari itu bermanfaat. Al-jaryu sebagai mubtada. Sebutkan. Pertama, isim. Nama kalimat. Oke, makrifah. Kalau nggak tahu makrifah, boleh teman-teman mengatakan apa? Definite. Terserah antum membahasakan. Lanjut. Al-qitaru sari'un, kereta itu cepat. Al-qitaru mubtada. Sebutkan biar hafal. Isim. Oke, sampai harus hafal ya. An-nadhafatu wajibatun, kebersihan itu wajib. An-nadhafatu mubtada karena isim marfu di awal kalimat. Oke. Terakhir, al-ardu mustadiratun, bumi itu bulat. Al-ardu mubtada isim marfu di awal kalimat ma'rifah. Nah, ikhwan Allah Subhanahu wa taala, naktafi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan. Dan insyaallah di pertemuan yang akan datang kita sedikit akan menyinggung khobar meskipun tidak mengupasnya secara detail, karena khobar itu ikhwan Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat apa? Dalam sekali, sangat luas pembahasannya. Pembahasan kita akan dipersempit sesuai dengan materi. Khobar juga seperti itu. Penulis menyebutkan khobar itu terlalu apa? Ringkas pada syaratnya, nanti akan kita sebutkan hal-hal yang perlu kita tambahkan. Dan wajib teman-teman membiasakan menjawabnya harus sesuai dengan syaratnya. Agar apa? Agar lama-lama juga hafal dengan sendirinya. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.